Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. كيف حالكن يا طالبات؟ لعلكن في محافظة الله دائما. طيب، في هذه مرة اللقاء الخامس صح؟ بيننا سندرس وسنبحث عن آداب قضاء الحاجة. قبل ذلك نراجع أولا ما قد درسنا عن آداب الاستيقاظ. طيب، الأول عندما سننام أو نستيقظ من النوم علينا أن نذكر الله، أو النقطة الأولى ذكر الله عند الاستيقاظ. ثم الثاني فك عقد الشيطان. ثم التسوق قبل النوم علينا أن نتسوق. ثم الرابع إيقاظ أهله لقيام الليل. هذا فهمت النص هذا درس. طيب، ما فائدة ذكر الله؟ ما فائدته؟ كما درسنا أن عندما سننام ونذكر الله فالله سيحافظنا. وعندما نستيقظ ونذكر الله، هذا الدليل أننا ما زلنا نشكر أن الله ما زلنا نحيينا أو ما زلنا في الحياة. Jadi apa fungsinya? Apa sih kegunaan zikir mengingat Allah sebelum dan sesudah bangun tidur? Yang pertama yaitu Allah akan menjaga kita. Ketika kita tidur, Allah akan memberikan penjagaannya. Dan apa gunanya menyebut Allah, mengingat Allah ketika bangun tidur? Itu akan menunjukkan rasa syukur kita terhadap nikmat Allah. Masih Allah beri kesempatan kita untuk hidup. Karena tidur adalah bagian dari kematian. Suma asani faku akdus syaitan, membuka tali ikatan syaitan dengan 3 cara yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Suma atalis at-tasawwuk, yaitu menggosok gigi sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Suma ar-rabi' iqadu ahlihi liqiyamil lail. Apa yang akan kita dapat? Kita akan dapat rahmat dari Allah. Kita akan dapat kasih sayangnya Allah karena kita bangun untuk mengerjakan sholat malam, di mana Allah turun pada langit dunia pada sepertiga malam itu. Baik. Selanjutnya kita masuk ke adabu qada'il hajah. Adabu qada'il hajah. Mubasharatan nadkhul ila nuqtah al-ula, al-nuqtatul ula min adabi qada'il hajah. Al-awwal ad-dhikru 'inda dukhulil khala'. Mafhum huna ad-dhikr kama fi adabil istiqad. Ad-dhikr aidan, yaitu mengingat Allah 'inda dukhulil khala'. Al-khala' ay al-hammam atau WC. Yaitu mengingat Allah ketika hendak masuk hammam, masuk WC atau masuk al-khala'. Ustazah bacakan hadisnya. Fi sahihaini an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Idzan Rasulullah idza arada an yadkhula ila al-hammam aw ila al-khala' huwa yaqul awalan Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi Rasulullah tuh sebelum masuk ke WC itu minta doa dulu, ingat Allah dulu untuk menjaga dirinya dari gangguan setan perempuan dan setan laki-laki yang ada di tempat tersebut.
Wa fi riwayatil Bukhari idza arada ayyadkhula. Ini sama aja. Jadi ada perbedaan riwayat antara di lafaz Muslim dan lafaz Bukhari. Baik, wa amma dalilu 'alal basmalah. Nah, jadi kan ada yang ya Ustazah, mana sih yang lebih penting baca doa ini atau baca basmalah aja cukup gitu. Nah, ini dalilnya amma dalilu 'alal basmalah ma rawahu Abu Dawud wa huwa hasan bisyawahidihi an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhum al-khala an yaqula bismillah. Nah, ini ada dalilnya. Jadi ketika kita pengen masuk ke sini nih, ke WC, kita baca bismillah dulu. Nah, jadi mulailah segala sesuatu itu dengan bismillah. Nah, dan dalilnya di sini kalau Rasulullah satru, pembatas, ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam, pembatas antara mata manusia dengan auratnya anak bani Adam. Ada idza dakhala ahaduhumul khala, ketika anak Adam itu masuk ke WC, ayyaqula bismillah. Dia harus membaca dulu bismillah. Jadi saternya itu kalimat bismillah. Ini adalah pembatasnya. Nah, jadi gimana saja kalau kita lupa baca bismillah ketika masuk? Jadi mulai sekarang harus biasakan ya. Karena Ustazah dulu pernah pas di tempat Ustazah pas lagi masih kuliah, ada teman Ustazah kerasukan setan, kerasukan ini jin. Dan di saat itu jin ini bilang bahwa mereka tuh masih bisa lihat kita yang masuk ke WC itu, yang katanya kita tuh masih cuci pembalutnya tuh nggak bersih gitu, masih bisa melihat aurat. Terus ditanya gitu sama ustazah kemarin, terus gimana caranya kalian itu kok bisa lihat gitu? Terus dia ketawa sambil bilang, ya karena kalian nggak baca bismillah pas masuk gitu. Jadi sebelum masuk WC kita harus baca bismillah dulu sebagai pembatas supaya mereka nggak bisa ngelihat. Apalagi susah kalau jin sudah cinta sama manusia, sudah suka sama manusia, itu susah banget. Jadi harus baca bismillah dulu ya sebelum masuk ke kamar mandi, ke WC maksudnya. Kita masuk ke poin kedua, adamu istiqbalil qiblah wa istidbaruha fil khala dunal albunyan. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya ketika kita pergi ke fil khala huna di sini bukan berarti WC secara umum ya, maksudnya al khala itu tempat buang hajat gitu. Fil khala dunal bunyan, tanpa adanya bangunan. Fa fi sahihaini an Nabi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Idza ataitum, atayati bermakna mendatangi. Jika kita mendatangi tempat pembuangan hajat, tentang pembuang ini tempat kita buang hajat kita, fala tastaqbilul qiblah. Fala tastaqbilu, jangan menghadap ke kiblat. Jadi ketika buang hajat itu jangan menghadap ke kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan kita membelakanginya juga. Terus bagaimana? Walakin, akan tapi sariqu au gharribu, atau menghadap ke utara ataupun ke selatan. Gitu. Maqala Abu Ayyub faqadimna Syam fawajadna marahid buniyat qibla al-qiblah fananharifu wa nastaghfirullah ta'ala. Thumma rawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbilul qiblah wa la yastadbiruha. Ini masih tentang pembahasan bahwa tidak bolehnya kita menghadap ke kiblat ketika qadaul hajah ataupun kita membelakanginya. Ini sama saja pembahasannya dari hadis pertama dan hadis kedua. Tsumma wa fi sahihaini an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah li ba'di hajati fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblah mustaqbilas Syam. Jadi
Abdullah bin Umar pernah menaiki rumahnya Hafsah, dan ketika itu beliau melihat Rasulullah SAW sedang melakukan qada'ul hajah tetapi menghadap ke kiblah, dan beliau bukan menghadap ke kiblat tapi mustadbir atau membelakangi kiblat dan menghadap ke Syam. Tsumma fi sunan Abu Dawud wa huwa hasan bi syawahidihi an Marwan al-Aswar qala ra'aitu bin Umar radhiyallahu anhuma anajara rahilatahu mustaqbil al-qiblah thumma jalasa yabulu ilaiha faqultu ya Aba Abdurrahman alaysa qad nuhiya an hadha qala bala innama nuhiya an dhalika fil fada fa idza kana bainaka wa bainal qiblah syai'un yasturuka illa fala ba's. Nah, gimana nih maksudnya? Hadis pertama dan hadis kedua melarang kita untuk menghadap atau membelakangi kiblah. Nah, sedangkan hadis ketiga dan hadis keempat bahwa Rasulullah pernah membelakangi kiblah, dan begitu juga dengan Aba Abdurrahman, beliau juga pernah menghadap ke kiblah. Nah, hadis yang ketiga Rasulullah membelakangi kiblah, dan hadis keempat Abu Abdurrahman menghadap ke kiblah. Nah, gimana dengan ini? Kita lihat ke catatan kaki di bawah. Yang pertama ahaduhuma la yajuzu aidan. Yang kedua-duanya itu enggak boleh juga. Nah, wasani yajuz. Jadi yang pertama itu menghadap kiblah ataupun membelakangi kiblah itu enggak boleh. Nah, ini perkataan yang pertama ya. Suma asani yajuz istiqbalul qiblah istidbaruha fawqa fil bunyan. Hadza. Boleh untuk menghadap ke kiblah ataupun membelakanginya ketika ada pembatas. Itu seperti bangunan. Nah, kita nih misalnya di WC, toiletnya menghadap ke kiblah ataupun membelakanginya. Tetapi karena kita sudah ada di dalam bangunan, itu tidak apa-apa. Tidak jadi masalah sebenarnya. Ini perkataan yang kedua ya. Terus gimana saja? Jadi mana yang benar, boleh atau tidak? Wah, sini ada perkataannya warrajih at-tarjih. Itu perkataan yang kuat, at-tarjih warrajih al-qaul asani. Ini jawazuha fil bunyan dunas sahra. Jadi yang paling benar itu adalah perkataan kedua, yaitu boleh menghadap kiblat atau membelakanginya ketika kita berada di dalam bangunan atau ada pembatas antara kita dengan kiblat. Jadi bukan di sahra mafhum, pas